Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala fi hadisil ukhra man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarrukan fid du'a Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para bapak dosen yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita doakan kepada bapak dosen kita sebagai guru-guru kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan, sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan adapun para putra atau yang menjadi zuriyah turunannya dijadikan zuriyatun salihah yang bisa melanjutkan segala perjuangan para beliau dalam mendidik kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa teman-teman mahasiswa yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik jelita, masya Allah. Baru pertama kali ini saya mustami sebanyak ini, kebanyakan wanita, masya Allah. Yakin di dunia ini tuh akhir zaman emang kebanyakan wanita, kebanyakan kaum Hawa artinya dibanding dengan kaum Adam. Maka dari itu masya Allah, kalau ada ini kaum laki yang masih tidak mempunyai pasangan,
berpikir dua kali, banyak-banyak bercermin lah, banyak-banyak berdoa. Masya Allah, yang cantik-cantik ini kaum hawa banyak teman, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini para mahasiswa dan mahasiswi bukan sih disebutnya kalau yang wanita itu kurang paham, saya kan tidak tidak menduduki fakultas, jadi kurang paham, jadi mohon dimaafkanlah bila banyak kesalahan kata dan kata. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam mencari ilmunya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila udah mendapat ilmu, udah lulus, udah punya sertifikat, dijadikan sertifikatnya itu ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab dalam keterangan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Begitu kan? Jadi apabila kita ingin menjadi manusia yang paling baik, ya kita harus bermanfaat sesama manusia, sesama manusia. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa pengatur waktu penata acara yang biasa disebut Master of Ceremonial atau yang dikatakan disingkatnya MC, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka bermuajahah dalam acara rutinan pengajian bulanan sekaligus Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semua dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur atas karunia nikmatnya. Sebab dalam keterangan mengatakan, firman Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kata Allah, la azidannakum, bakal ditambah kenikmatannya. Semisal kita nih udah dikasih nikmat sama Allah. Contoh kecil, kita dikasih uang 1.000, akan tetapi kita disyukuri dengan uang 1.000 itu hingga Allah lipat gandakan menjadi 10.000. Kan biasanya para kaum Adam pengennya yang lipat-lipat gandakan kali 2, 1.000 kali 2 jadi berapa? Jadi berapa itu 10.000 kali 2? Biasanya seneng itu kalau ada kali-kalian kayak gitu, apalagi kalinya udah nyampe 100, 500, 1.000, tinggi banget itu dapatnya, betul. Nah, maka dari itu bila kita ingin mendapat nikmat Allah ditambah-tambahkan lagi, diberkali lipatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur. Akan tetapi sebaliknya kata Allah, apabila kita tidak mensyukuri atau kufur nikmat, kata Allah dalam ayatnya, inna azabi lasyadid, siksa Allah, azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini, dengan acara memperingati Maulid Nabi ini, kita itu dijadikan wasilah sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasul kita, junjunan kita, Sayyidul Mursalin wa Khatamul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Makhlukin, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, atba'ut tabi'in, para solehin, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, khususnya umumnya semua muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini, yang dikatakan dari masyrik sampai maghrib, mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza dari baginda Rasul kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah ya Rabbal alamin.
hadirin wal hadirat dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara Maulid Nabi, yakni ini menjadikan tanda bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perihal masalah cinta, kita jangan hanya dipendam saja di dalam dada, tidak dengan diungkapkan, sebab tidak akan terrealisasikan suatu harapan, suatu perasaan bila tidak diungkapkan. Ima wa ima diungkapkannya dengan maupun dengan perkataan ataupun perbuatan. Nah ini di sini berarti pada cinta kepada baginda Rasul. Cinta gak ini kepada baginda Rasul? Cinta banget kepada baginda Rasulullah Sallallahu Muhammad? Kayaknya setengah hati deh. Udah diungkapkan belum dengan perkataannya? Emang kayak gimana kalau kita mau mengungkapkan bahwa cinta kita kepada Rasul itu? Yang pertama, sering-sering membaca sholawat. Kan tadi dibacakan dalam muqaddimah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah juga dan para malaikat membaca sholawat kepada baginda Rasul. Apalagi kita sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, yang mengharapkan segala ridha Allah, mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasul untuk mendapat surganya Allah. Maka kita dianjurkan harus sering membaca sholawat. Sebab dalam keterangan man sholla alayya marratan, kata baginda Rasul, man barang siapa sholat yang membaca sholawat alayya kepada saya, kepada baginda Rasul, marratan satu kali, maka akan dibalas oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bakal dibalas oleh Allah 10 kali. Jadi barang siapa yang rajin membaca sholawat 1 kali, maka Allah bakal balas kebaikannya itu 10 kali. Masya Allah. Makanya dari itu perbanyaklah bila kita memang benar-benar cinta, merasa di dalam dada kita cinta kepada baginda Rasul, jangan hanya dipendam di dalam dada, oh saya cinta banget kepada baginda Rasul, tapi tidak diungkapkan dengan perkataan maupun perbuatan. Adapun dengan perbuatannya, rajin-rajinlah kita melaksanakan yang dianjurkan oleh baginda Rasul, seperti melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kan baginda Rasul itu dalam keterangan hadisnya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Bakal bisa gak kita untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh baginda Rasul? Sedangkan kita dituntut atiullah wa atiur Rasul, harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakal bisa gak kita membaca sholawat, melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasul, seperti melaksanakan sholat sunnah dan yang lainnya, apabila kita tidak mempunyai ilmunya? Maka dianjurkan dalam hadis, kata Rasul, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Diwajibkan kepada kita itu untuk mencari ilmu dari kapan? Dari mulai lahir sampai kita. Makanya kalau misal nih kita umur udah kepala 3 bahasanya, tapi ada di bawah kita yang paham akan agama, paham akan keilmuannya, jangan malu, sebab kita itu menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Betul? Tidak ada batasan usianya untuk menuntut ilmu itu. Selagi kita masih bisa bernapas, selagi mata kita masih bisa melihat, dalam arti kita masih hidup, di mana ada kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatannya sebaik mungkin untuk mencari ilmu. Apalagi sekarang untuk mencari ilmu itu mudah sebenarnya. Yang lagi tren di kalangan kaum Hawa maupun kaum Adam biasanya lagi tren TikTok seperti itu kan, betul? Ada YouTube, ada Instagram, terus ada yang lagi ngetren, yang lagi viral-viralnya sekarang ini apa namanya? FB apa itu namanya? FB Pro, yang ibu-ibu di mana-mana bikin konten terus.
Nah, pada tahu gak itu FB Pro? Masya Allah. Nah, di situ kembali kepada keterangan yang tadi yang awal, khairun nas anfa'uhum linnas, dan terus kita mau mencari ilmu, jangan terpaku hanya suatu tempat, manfaatkan sebaik mungkin. Jadi sebenarnya itu sekarang lebih gampang susah. Manfaatkan seperti YouTube jangan hanya nonton, terus di TikTok jangan hanya nonton joget-joget doang, rata-rata kayak gitu, betul. Rata-rata yang apa namanya itu kayak madam. Ini mahasiswa yang di TikTok itu tobrut apa namanya? Tobat brutal apa? Masya Allah. Yang ditonton tobrut terus. Kali-kali nontonnya Hanan At-Taki. Terus siapa lagi itu? Yang Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad. Biar HP yang kita gunakan, gadget yang kita gunakan itu mendapatkan ilmu gitu. Jangan hanya sebatas dosa belaka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan segala kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada lagi dalam keterangan, apabila kita tidak mempunyai ilmu, segala sesuatu ibadah kita juga tidak akan diterima. Sebagaimana Ibnu Ruslan menerangkan dalam kitab Zubdatul Wa'idinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang beriman, yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu bakal ditolak kata Allah. Jadi apabila kita melakukan segala sesuatu tanpa didasari dengan ilmunya, tidak didasari dengan petunjuk-petunjuknya, itu amal kita tuh apa namanya? Kalau dalam bahasa Sunda mah itu sia-sia, tidak berguna, capek gawe teka pake gitu. Soalnya kalau dalam bahasa Sundanya mah capek gawe gak kepake, jadi sia-sia. Udah capek-capek kita sholat sunnah, capek-capek kita membaca sholawat tapi tidak tahu sholawatnya. Hati-hati nih, dan di zaman sekarang kita harus pinter-pinter membedakan mana bedanya sholawat, mana syairan. Sebab sekarang itu ngetren, asalkan bahasanya bahasa Arab, pakai nada dijadikannya sholawat. Padahal itu hati-hati, bukan sholawat. Sholawat itu di mana-mana ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu termasuk sholawat. Yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ingkam syaya wala sama ama itu namanya yang lagu-lagu qasidah itu bukan sholawat. Hati-hati loh, kita harus pinter-pinter memilih. Kita harus mengetahui, jangan sampai bukan sholawat disangka sholawat. Mudah-mudahan kita dikasih pemahaman, dikasih ilmu supaya kita bisa membedakan mana sholawat, mana bukan. Hadirin wal hadirat, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi, apabila kita ingin mendapatkan syafaatul uzma dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti suri tauladan baginda Rasul. Rasul menganjurkan kita membaca sholawat, rajinlah membaca sholawat. Apabila Rasul menganjurkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya seperti sholat sunat, laksanakan oleh kita sholat sunat. Nah, saya sekarang nanya, tadi pagi udah melaksanakan sholat sunat duha belum? Ada yang udah, masya Allah, ada yang belum. Mudah-mudahan yang belum besok-besok masih ini dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah duha. Sebab apa? Dalam sholat sunnah duha itu kita sebenarnya doanya itu sangat memaksakan. Kita meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara maksa. Makanya bila kita dalam kondisi kepepet, kesempitan, lagi kesusahan, jangan hanya dalam kesusahan kita berdekatkan diri kepada Allah itu. Kalau lagi sedih biasanya baru scroll TikTok, lihat apa namanya itu, lihat kata-kata bijak, ceramah-ceramah Ustadz, dan di-download hanya dibikin instastory. Jangan digituin doang, tapi harus diamalkan. Ini mah hanya lihat-lihat TikTok nih, lagi galau nih saya, lagi galau kayak gini, enaknya apa gitu ya, cari-cari kata-kata bijak. Biasanya udah dibuka kata bijak, bukannya dipahami, diamalkan. Lah ini cuma instastory doang. Masya Allah, biasanya itu yang kayak gitu tuh kaum hawa biasanya.
biasanya ibu-ibu, para wanita-wanita biasanya kebanyakan, cuman gak sedikit, laki-laki juga sama lah. Jadi kayak gitu. Jadi apabila kita diberi kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah sholawat, ambil air wudhu, bukan scroll TikTok langsung dijadikan Insta story. Udah tahu di scroll TikTok dilihatnya Andi Hidayat menganjurkan untuk rajin membaca sholawat. Terus tata cara berwudu cuman dibikin instastory doang lah, ya Allah, bakal apa itu? Nah, itu berarti membuktikan bahwa kita itu kurang cinta kepada baginda Rasulnya. Nah, oleh itu kalau kita beneran merasa cinta kepada baginda Rasul, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus menuruti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya mengaji itu di situ, biar kita bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal, mana yang madarat, mana yang maslahah, mana yang jelek dan mana yang cakep gitu. Ini misalnya mana yang jelek sama mana yang cakep. Jangan, kalau misalkan kita beli barang ini barangnya jelek, jangan dibeli, nyari yang cakep lah, meskipun harganya agak sedikit mahal gitu kan. Biasanya kalau yang cakep itu berharga, betul gak? Biasanya yang cakep itu berharga, beda sama yang jelek. Betul. Yang jelek mah mau dibungkus pakai apa namanya itu kain sutra sekalipun, diwadahin pakai wadah emas ya tetap jelek. Tapi yang cakep diwadahin pakai piring biasa-biasa aja gitu, dibungkusnya pakai kain biasa-biasa aja, tapi tetap cakep, betul gak? Nah, maka dari itu kita itu harus mencari ilmu biar hidup kita cakep di pandangan Allah, cakep dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, dalam acara maulid ini, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Allah, menjadi umat baginda Rasul, menjadi hamba Allah yang pandai akan bersyukur dan mencintai, membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dianjurkan salah satu bukti tanda cinta kita mencintai kepada baginda Rasul itu dengan ungkapan kata-kata, yaitu dengan membaca sholawat. Pada apa bacaan sholawat? Awas jangan yang qasidah, income salawala mayal-mayal, apa itu namanya? Masya Allah, ada yang tahu itu? Itu malah lagu qasidah bukan sholawat. Aduh, harus pinter-pinter ngebedain lah mana sholawat. Terus lagu-lagu Arab itu yang qasidah-qasidah itu dibikin ini gema sholawat, bacaannya bukan sholawat. Aduh, Masya Allah. Marilah kita membacakan sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu salatullah salamullah ala salam
shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah mengungkapkan rasa cinta kita dengan perkataan, dengan lisan, sekarang dengan perbuatan. Nah, untuk mengungkapkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan itu tidak hanya melaksanakan sholat sunnah saja. Contoh, kita mau makan, dianjurkan oleh baginda Rasul cara makannya kayak gimana, tidak asal makan, tidak asal minum, makan pun dikasih tata caranya. Makan biasanya rata-rata di sini pakai apa? Pakai supit. Masya Allah. Pakai tangan berapa jari? Pakai tangan 25 jari. Aduh, pantesan gemuk-gemuk. Masya Allah. Maaf nih. Bukan maksud menyinggung, enggak. Ini hanya bercanda saja. Jadi dikasih contoh oleh baginda Rasul, makan pun dengan berapa jari katanya? Dengan 3 jari. Sebab kalau dengan 1 jari bahasa ngajak perang itu, kalau dengan 1 jari, dengan 3 jari. Makan pun dikasih contoh oleh baginda Rasul dengan 3 jari, terus berhenti sebelum kenyang. Lah kita belum kenyang mah belum, perut itu ketuker sama kening, terus aja makan. Masya Allah. Makanya habis makan itu bukannya menimbul kenikmatan, tapi bahasa Sunda mah apa? Kamarkaan katanya ya, kekenyangan, betul ya? Nah, kata makannya kita tidak diatur, tidak mengikuti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minum pun dikasih contoh oleh baginda Rasulullah, betul? Mau tahu contohnya? Mau dicontohin kagak? Biar tahu, gak usah menyiksa ini mah, ya Allah. Masya Allah. Minum juga dikasih contoh oleh baginda Rasul, tata cara minumnya kayak gimana. Jadi kasih contoh kagak ini minumnya? Gak usah, gak bisa. Jadi dalam satu tegukan itu tidak harus kayak kita mah minum kadang kayak apa? Kayak lembe, tahu lembe? Kayak domba, tahu domba? Masa gak tahu domba? Masya Allah, mau kurban pakai apa Anda gak tahu domba? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan kayak hewan, sebab kita itu manusia yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih akal. Jangan kayak apa namanya itu, kalau hewan itu satu-satuan, jangan kayak gitu. Tata cara makan dikasih contoh oleh baginda Rasul, tata cara minum dikasih contoh oleh baginda Rasul, tata cara berpakaian dikasih contoh oleh baginda Rasul. Tata cara pakaian biasanya kayak gimana? Masukin celana asal masuk aja, betul? Kadang itu kalau nggak salah ini ya, tata cara memakai pakaian juga kalau mau pakai celana itu gak boleh sambil berdiri loh, harus sambil duduk. Udah pada ngalamin belum? Kayaknya belum pada ngalamin nih pakai celana sambil duduk. Aduh, katanya cinta Rasul. Aduh, pengen dapat syafaat Rasul dari mana? Udah punya orang dalam. Ini orang masuk surga. Udah kenal sama Ajroi, sama itu, sama malaikat Ridwan. Aduh, gimana katanya mau dapat surga, cinta kepada Rasul, melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasul, kagak. Aduh, mau masuk surga lewat mana ini? Masya Allah. Mudah-mudahan sekelarnya dari pengajian ini terus mengikuti pengajian selanjutnya, kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasul dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala rupa larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah sebagian dari hamba Allah yang bertakwa. Definisi takwa kan imtitsalul awamirillah wa jinabul manhiya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larangkan. Maka dari itu kalau kita pengen surganya Allah, pengen mendapat syafaatul dari baginda Rasul, laksanakan apa yang Allah perintahkan, laksanakan apa yang baginda Rasul anjurkan, dan jauhi segala larangannya.
Ini mah biasa baginda Rasul apaan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, sesama khairun nas anfa'uhum linnas, baik kepada sesama, mementingkan sesama, kepada saudara sangat baik, bahkan kepada musuh sekalipun baginda Rasul tidak pernah membencinya. Betul. Di sini saya nanya, udah kepada musuh, jangan kepada musuh dah, ini kepada teman sendiri ini mah. Pernah gak melakukan kebaikan? Pernah gak ada rasa gedek? Pernah gak ada rasa benci? Kalau kebaikan mesti pernah, tapi rasa benci pernah ada gak? Baginda Rasul mah gak ada dalam diri baginda Rasul harus seperti itu. Masya Allah, mau dapat syafaat Rasul masih membenci teman sendiri, belakang depan baik, belakang ngejelekin. Aduh, ada yang kayak gitu di sini? Aduh, buang-buang jauh-jauh. Mana yang ada? Ada yang mana coba mukanya yang kayak gitu? Insya Allah di sini mah gak ada ya. Jangan sampai ada. Aduh, hilangkan itu supaya kita menjadi umat baginda Rasul yang dicintai kembali oleh baginda Rasul. Jauhkanlah sifat-sifat ghibah, sesama teman harus saling baik, terutama kepada musuh sekalipun kita itu harus baik. Adapun yang membenci kita biarkan, anggaplah angin lah. Kalau ada yang membenci kita jangan kita benci kembali. Kalau kita membenci kembali itu artinya satu sama, dia benci ke kita, kita benci ke dia, sakit hati pula tuh kita. Biarkan yang membenci kita merasakan sakit hati dengan tingkah lakunya sendiri. Kita mah enjoy aja, have fun, anggap aja gak ada gitu. Betul gitu. Jangan diambil hati lagi sama kita, ujung-ujungnya saling membenci. Udah saling membenci timbul pertikaian. Betul gak? Iya, makanya buang-buang jauh-jauh itu sifat kayak gitu. Contohlah baginda kita sebagai panutan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat waktu udah agak siang, yang mungkin sebelum kesini ada yang belum sarapan dan sebagainya, sebab kata panitia udah disiapkan. Oleh sebab itu kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita memperingati Maulid Nabi ini membuktikan rasa cinta kepada baginda Rasul kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda al hisab. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun banyak kesalahan dan kekurangannya itu semata-mata kebodohan dan kekhilafan dari diri saya pribadi selaku insan, sebagaimana al-insanu mahlul khata'i wan nisyan, manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Mohon dimaafkan, mohon berkenan memaafkan dengan sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.